So we were so back. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas 6 ya. Aku juga belum ngerjain jadi sekalian. eh ini aku buat karena teman-teman tadi ada yang request untuk buat untuk yang versi cuma HTML dan JavaScript. Karena aku ngerjainnya cuma HTML sama JavaScript, jadi sekalian aku buat video sekalian aku ngerjain. Terus sebenarnya Wisan udah buat ini dokumentasi, tapi desain ini dia pakai React gitu. Jadi emang kurang relevan untuk teman-teman yang ngerjainnya pakai HTML. Soalnya aku cari tahu kemarin juga ternyata banyak juga yang pakai HTML ngerjainnya. Jadi nggak memungkiri nanti bakal ada beberapa file yang beda yang ya kayak gitulah. Takutnya nggak relevan videonya Wisdan. Tapi kalau teman-teman ngerjain pakai React ya silahkan lihat video Wisdan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan belajar dulu apa sih CI/CD itu. Materi pertama kan CI/CD. CI/CD itu intinya adalah kita nge-push, kita deploy. Jadi kalau kemarin di tugas 5 kan kita kayak setiap kita melakukan perubahan itu kita harus build ulang, harus run ulang. Bahkan kita harus hapus dulu yang sebelumnya karena nutupin port gitu. Itu kan ribet banget. Jadi CI/CD ini mempermudah untuk agar kalau kita melakukan perubahan ya udah dia langsung berubah juga di depannya, langsung deploy gitu. Nggak usah kita melakukan perubahan, kita stop, kita deploy ulang kayak gitu. Itu kan ribet banget. Jadi CI/CD itu memudahkan kita untuk melakukan perubahan dan perubahannya langsung muncul di aplikasinya seperti itu. Nah, karena aku mungkin kita akan belajar Git dulu. Jadi buat teman-teman yang udah tahu caranya gimana sih cara pakai Git dan sebagainya, bisa langsung jam aja dari video ini. Maksudnya langsung ada segmennya di bawah, udah aku kasih segmen. Jadi teman-teman bisa langsung ke segmen selanjutnya gitu. Karena kenapa aku kayak gitu? Karena aku lihat teman-teman banyak banget yang ngupload file itu tuh masih apa ya? Apa ya? Ngupload file ke GitHub tuh masih upload file gitu. Enggak ngepush. Padahal inti dari GitHub itu adalah ngepush, pull dan lain-lain. Jadi uh, aku mau ngajarin teman-teman dulu gimana sih caranya pakai Git gitu. Karena Git itu penting banget apalagi sebagai programmer ya. Nah, karena aku nggak tahu ya si ICD ini bisa nggak lewat upload file. Jadi setahu aku harus ngepush lewat Git gitu. Kita akan mulai dari awal. Jadi mana ya? Nah, teman-teman, aku juga eh, tahu ternyata ada teman-teman juga yang belum install Git, nggak punya Git Bash. Jadi teman-teman harus install dulu. Namanya Git. Ini linknya ada di sini. gitscm.com. Nanti di download aja, download for Windows. Terus yang ini. Nanti ke download, install. Nah, ya sudah. Habis itu kalau udah nanti bakal ada Git Bash. Git Bash. Nah, langsung git config username, namanya bebas. Enter. Punya aku namanya Arya. Dulu nama aku Arya. Fun fact. Terus panggil Saka karena nama Arya banyak banget. Email. Emailnya sesuai email GitHub ya. Kalau udah enter. Jebres gitu. Nah, kalau sudah kita ke sini, kita teman-teman ke akun GitHub ya teman-teman. Ke settings. Setelah ke settings, kita turun, ada developer settings di bawah. Setelah itu, ada personal access tokens buat yang token classics. Nah, kalau udah generate new token yang bawah ini, teman-teman ikutin aja dulu, nanti tak kasih tahu alasannya kenapa. Ini notnya bebas, ekspresinya no experience nggak ada kedaluarsanya. Ini centang semua aja, centang semua. Nah, nanti kalau udah langsung generate token. Nanti bakal muncul tokennya di sini. Nah, simpan tokennya sampai kapanpun. Jangan sampai hilang. Simpan di tempat yang aman dan kamu selalu ingat. Nah, kalau udah buat tokennya, ya sudah. Kita akan mulai ke eh Cloudrun-nya. Cloudrun.
ke CICD, ke materinya. Teman-teman kan udah buat nih tokennya. Kita langsung ke ini. Terus ke si repo teman-teman yang udah teman-teman upload kemarin. Itu loh. Yang teman-teman udah upload kemarin yang di tutorialku. Kan teman-teman udah upload 2 folder tuh. Cek repo dulu. Nah, punya aku namanya cloud computing. Terus di copy aja. Copy to clipboard. Terus kalau udah teman-teman bisa ya clone biasanya sih. Bebas nge-clone-nya di mana. Bisa clone di sini juga enggak apa-apa. Git clone. Nah, kalau punya aku kan langsung cloning nih. Karena apa? Karena punya aku udah login. Kalau teman-teman kan belum login, harusnya sebelum teman-teman nge-clone itu bakal disuruh masukin username sama password. Email sama password atau enggak username. Nanti emailnya dimasukin aja, email GitHub-nya teman-teman. Passwordnya apa? Passwordnya adalah ininya. Passwordnya adalah ini. Gitu. Token yang udah buat teman-teman buat tadi. Tokennya kan udah dibuat. Nah, di copy terus nanti di paste di sini. Di sini. Iya. Nah, di sini. Buat masukin passwordnya. Nah, nanti bakal berhasil ini. Bakal berhasil nge-clone gitu. Kalau udah teman-teman langsung masuk aja ke codingannya. Nah, udah masuk teman-teman. Nah, kalau udah masuk terus nanti bisa langsung buat file cloudbuild.backend.yml. Jadi ada 2 file, cloud build backend YAML, cloud build frontend YAML gitu. Nah, setelah itu kenapa sih harus ada 2 ini? Syarat ya karena ini buat backend, ini buat frontend. Syaratnya harus ini ya. Dalam satu repo itu ada 2 folder, backend dan frontend, sesuai dengan tutorial yang aku buat kemarin. Jadi kalau teman-teman nggak ikut tutorialku, sesuaikan aja. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa ini ya, cloud build.backend-nya teman-teman bisa ambil dari repoku. Repoku mana ya? Aduh, lama. Nah, bisa ambil dari repoku. Nanti ada linknya ada di bawah. Ini di copy aja, copy paste. Kemudian yang satunya juga copy paste. Nanti ada juga baru app.yaml di sini, file baru. Ini di copy paste. Nah, setelah itu kan udah nih. Kok modify ya? Apa penting. Nah, ini ada beberapa yang harus disesuaikan. Di backend ini dir ini directory, artinya folder. Jadi disesuaikan dengan folder teman-teman. Ini adalah cloud build backend. Jadi ini disesuaikan dengan folder backendnya. Kalau aku BE ya udah backend. Ininya juga bebas. Notes BE 077 ini bebas. Ini notes BE 077 ini NIM-ku ya. 077, jadi ini emang yang aku pakai ini. Jadi cuma itu ada. Oh, sama ini portnya. Punya aku 3000 karena di sini 3000. Nah, ini 3000. Disesuaikan saja untuk backendnya. Udah cuma ini doang. Kemudian kita ke build front end. Ini direktorinya diganti ke FE. Alhamdulillah. Sorry. Ya udah, diganti ke FE sesuai dengan folder teman-teman. App.yaml yang ini yang file barunya. Ini service-nya bebas sesuai teman-teman. Punya aku FE 077. Nah,
Mungkin di FE-nya teman-teman masih ada Docker file. Jadi Docker file itu bisa dihapus saja nggak apa-apa karena udah diganti sama app.yaml gitu. Mereka tuh fungsinya sama, cuma kalau si Docker itu dipakainya di Cloud Run, kalau app.yaml itu dipakainya di App Engine gitu. Dua service yang berbeda. Jadi Dockernya dihapus nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Udah, yang diedit cuma itu aja. Yang lain untuk penjelasan ini nanti bakal ada di belakang. Karena aku yakin juga dari teman-teman nggak terlalu banyak peduli juga sama apa sih isinya. Atau udah ada ChatGPT juga, tinggal di copy dimasukin ini buat apa ya bebas. Nah, kalau udah kita langsung buka. Kita mulai dari awal. Ini ke atas buka terminal, new terminal. Nah, ini adalah jati diri dari CI/CD. Teman-teman harus tahu. Jadi caranya adalah git. Teman-teman udah install git. Jadi udah punya perintah git add titik untuk menyimpan semua perubahan yang udah ada, yang udah dilawan. Terus git commit untuk menambahkan pesan apa aja sih yang udah dirubah, menambahkan konfigurasi, enter. Nah, kemudian git push, git commit itu kan nambahin pesan, git in itu kan nambahin apa aja yang berubah, git commit untuk menambahkan pesan. Kemudian git push sebenarnya kurang cocok sih, git commit menambahkan pesan, tapi nantilah kapan-kapan desain. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Git push itu adalah untuk nge-push, untuk ngupload file perubahan yang kita lakukan di lokal itu komputer kita, ke remote itu GitHub-nya. Jadi git push. Jadi ini bakal upload. Nah, upload ke sini. Udah ke upload. Coba kita cek apakah dia benar-benar diganti. Nah, nanti bakal muncul menambahkan konfigurasi. Now, baru saja dilakukan. Atau enggak ben ketok lah. Nah, updated now. Jadi kalian baru aja ngepost, jadi nanti bakal updated now di sini. Nah, ini kan udah dilakukan semuanya nih. Ya udah sih, kalau udah bisa. Jadi udah tidak ada yang dilakukan lagi di codingannya, jadi udah selesai. Kita langsung ke sini. Teman-teman bisa langsung buka ini Cloud Build. Kalau udah nge-push, teman-teman bisa buka Cloud Build. Setelah itu ke trigger, terus create trigger. Namanya bebas, namanya adalah tugas 6 77. Ini global, ini 00, ini disesuaikan aja. Nah, punya aku kan udah ada cloud computing. Kalau teman-teman belum ada, connect new repository, klik yang ini, continue. Nanti bakal muncul kayak gini. Nah, nanti ada repo. Ini kan ada GitHub account. Kalau emang belum ada, langsung bisa ditambah aja. Dia nanti langsung ke GitHub teman-teman gitu. Terus bisa langsung connect. Terus reponya dipilih. Repository teman-teman yang mana sih gitu. Yang tadi yang udah buat nge-push dari sini. Punya kan cloudcomputing.git. Nah, punya aku cloud computing udah di-connect, jadi nggak bisa. Jadi nanti langsung di-connect, nanti bakal langsung muncul cloud computing. Klik. Ini langsung dibuka yang ini aja. Langsung ketikan adalah kita mau buat trigger buat si backend-nya dulu. Nah, nama foldernya adalah BE. Disesuaikan kalau mau buat triggernya si backend, namanya sesuaikan dengan foldernya BE / bintang-bintang. Klik. Nah, ini bakal kayak gini. Terus ini diamin, ada cloud build configuration file. Klik.
cloud build titik ya mau disesuaikan sama ini. Karena ini backend, ini terus juga backend. Gitu. Ini udah. Ini pakai yang komput ya. Yang teman-teman pakai waktu praktikum kemarin, yang Sabtu-Sabtu yang disuruh berangkat waktu libur itu. Langsung di create saja. Nanti udah ke create, punya tugas 677 di run. Terus ada run trigger, klik. Di show. Nah, ini cukup lama ya teman-teman ya. Jadi ya sabar sajalah. Nah, ini kan udah selesai nih. Kalau udah teman-teman bisa klik ini aja. Jepres. Error karena punya aku namanya API.nodes. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Datanya masih nol punya aku. Karena emang datanya kosong. Jadi, yang penting udah bisa jalan. Kalau udah bisa jalan. Nah, kalau udah sebenarnya tuh. Jadi cloud build ini dia fungsinya adalah untuk mengotomasi di service yang lain. Ini kan kita ngerjainnya di cloud build, tapi sebenarnya backendnya itu jalannya di cloud run. Kita lihat. Nah, ada kan nodes BE077 ini punyaku yang kita buat tadi. Nodes BE077. Nah, jadi sebenarnya ya sama aja. Kita ngerjainnya di cloud run, cuma lewat si cloud build gitu. Kalau udah kita akan kerjain buat si front end-nya. Kita ke trigger lagi. Kita create trigger. Namanya adalah tugas 77 FE. Lali. Kalau udah sama kayak tadi. Kayak gini. Cloud computing. Otomatis ada sih kalau teman-teman udah nambahin tadi. Ini namanya adalah FE /titik. Ini diklik aja. Cloud build configuration file. Diklik lagi. Tambahin FE. Klik. Udah selesai. Nah, service sukanya pakai yang compute. Create. Di run. Main di run aja. Ini kan buat F-nya. Show. Ini juga cukup lama sih. Cloud build ini cuma buat nge-build aja, tapi nanti tetap dikerjainnya di cloud App Engine antara Cloud Run untuk backend, App Engine untuk front end-nya. Gitu. Ini ditunggu lama. Nah, ini kan udah selesai. Teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini ada target URL. Diklik saja. Nah, nanti langsung muncul aplikasi teman-teman. Let's go. Gitu. Langsung koneksi. Save notes. Anjay, keren coy. Nah, kok aneh banget. Saya bisa. Nah, jadi apa? Kita coba cek di mana ya? App Engine. Kita coba ke App Engine. Ke service buat ngecek. Nah, ada serviceku. Serviceku namanya apa sih? Enggak. App yang mau FE077. Sama ya namanya ya. Nah, ini bisa teman-teman klik ujungnya sama aja. Nah, jadi tetap walaupun kita tadi buatnya di apa? Kita buatnya di cloud build, tetap aja nanti yang bekerja adalah si app engine-nya. Kenapa? Karena ya ini cuma buat nganu doang, cuma buat otomasi aja gitu. Coba, nah otomasinya sebelah mana sih? Kita akan coba praktekkan. Kita
ulang ke Cloudbuild. Nah, punyaku kan ini Notes app ya namanya ya. Coba tak ganti. Notes app-nya tak ganti jadi awak. Nah, ini teman-teman harus ngepost lagi ke GitHub. Cara ngepostnya adalah git add lagi. Namanya apa? Nama perubahannya merubah title. Git push. Nah, kenapa sih git commit itu penting? Karena kalau kita yang bekerja sama tim, buat tim itu tahu, oh fungsinya commit itu ya, oh buat tim itu tahu, oh kamu itu harus habis melakukan perubahan apa sih, dan orang itu tahu gitu. Jadi yang tahu kamu melakukan perubahan apa itu nggak cuma kamu doang gitu. Coba giliran ya, kita kan habis ngepush ke GitHub nih. Nah, kita refresh, dia nanti bakal ada yang muter-muter. Ini artinya apa? Artinya dia sedang memperbarui halamannya gitu. Jadi kita push ke GitHub, jadi nanti si Cloudbuild ini ngecek di GitHub apakah ada perubahan apa enggak. Ternyata oh, di front end-nya ada perubahan. Oh, seperti itu. Oke deh, tak perbarui lagi tampilannya gitu. Diklik. Jadi enggak kayak kemarin kita harus nge-build sendiri, harus stop sendiri, harus ganti port lagi, harus deploy lagi, itu kan ribet gitu. Jadi Cloudbuild ini untuk memudahkan. Nah, kan ini udah selesai nih. Setelah selesai kita cek. Oh, kita harus nah, ini nanti bakal muncul, emang harus ditunggu bentar. Diklik ulang. Nggak ganti. Nah, ganti. Awak. Gitu. Intinya adalah itu, biar setiap kita melakukan perubahan, kita tinggal nge-push dan kita tinggal terima jadi hasilnya. Seperti itu. Jadi cukup teman-teman, tutorialnya sampai sini aja. Jadi kita akan mulai ke penjelasan. Kita ke codingan dulu. Ini nggak penting. Jadi nggak usah dijelasin lah. Males. Kalau ada yang bingung, mending langsung WA apa gimana, langsung tanya ke ChatGPT. Jadi ini kan juga sebenarnya udah jelas sih dari komen-komennya juga. Ini ya cuma gitu aja. Jangan lupa ya wes. Ya intinya cuma kayak gitu. Gampang. Tapi biasanya teman-teman banyak banget yang error. Nanti kalau emang ada yang error kabarin aja. Biasanya database sih yang error. Aku juga rodok mumet karena database error nanti kalau tak kasih database ku sih. Tak kasih IP ku nanti biar nggak error terus. Aku juga nggak malas ngewangi. Cuma kalau remote apa ya bantuinnya dari jarak jauh tuh susah gitu. Aku juga nggak bisa ngotak-ngatik. Jadi mending tak kasih IP database ku aja gitu yang jalan, yang udah bener gitu sih. Mungkin sekian teman-teman tutorialnya, lama banget ini udah 30 menit padahal punya wisdom cuma 11. Udah sekian teman-teman, kabarin kalau ada apa-apa.